Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pameran otomotif terbesar kembali digelar di AIS BSD Tangerang, Banten. Beragam kendaraan dan teknologi terbaru dihadirkan ke masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa menariknya mobil dan motor yang dipamerkan, sudah ada jurnalis iNews Hadisti Arifa di AIS BSD Tangerang. Selamat siang Hadisti, apa saja yang menjadi perhatian atau daya tarik pengunjung di sana? Iya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Banyak sekali tentunya daya tarik dan juga magnet nih yang ada di pameran atau ajang Gias 2026 yang berlangsung di AIS BSD 2026 ini. Nah, memang di sini banyak sekali teknologi atau ada sekitar 65 merek kendaraan yang berlomba nih memamerkan visi dari kendaraan mereka bahkan untuk masa depan nih dengan berbagai teknologi, kemudian juga inovasi serta fitur-fitur canggih yang dihadirkan. Nah, ini adalah salah satu nih spot favorit di ajang Gias 2026 ini, yang mana ada sebuah kendaraan listrik ini yang melakukan collab nih dengan animasi dari Disney dan juga Pixar, yaitu Toy Story. Nah, ini kenapa saya bilang cukup menjadi magnet bagi pengunjung, karena banyak sekali di sini keseruan yang bisa dirasakan ataupun bisa dinikmati oleh para pengunjung, khususnya yang datang bersama keluarga dan membawa anak-anak mereka. Nah, seperti yang Anda lihat ini siapa anak-anak di sini, mereka mendapatkan atau dapat merasakan fasilitas menggambar, mewarnai, menggambar kendaraan listrik yang mereka idamkan ataupun yang menjadi favorit bagi mereka. Nah, memang ini juga collab dengan karakter atau animasi dari Toy Story, sehingga tentu ini menjadi daya tarik nih bagi keluarga yang ada di Indonesia, khususnya bagi anak-anak. Nah, untuk mobil ini pun juga memang akan mendapatkan stiker eksklusif, yakni stiker dari animasi atau karakter dari Toy Story itu sendiri. Nah, sehingga ini menjadi salah satu yang menjadi minat juga bagi pengunjung di sini. Mereka bahkan tadi juga bisa secara langsung untuk menaiki kendaraan ini, kemudian melihat apa saja teknologi, kemudian juga fitur-fitur yang ditawarkan bagi pengunjung ataupun bagi calon pembeli ini yang berminat dengan kendaraan listrik ini. Nah, memang di booth ini juga selain dapat melihat kendaraan itu sendiri, juga dapat merasakan keseruan lainnya tadi seperti bisa menggambar, kemudian juga tersedia area foto booth. Tentu di sini banyak sekali aktivitas dan juga keseruan yang bisa dirasakan pengunjung. Nah, hadirnya Gias 2026 ini tentu dapat mempertegas bahwa memang inovasi kendaraan ke depannya ini menjadi sesuatu yang menjadi ajang lomba bagi produsen otomotif ini, karena mereka mempertegas bahwa kendaraan ini tidak hanya sekedar menjadi mobilitas saja, namun juga bagaimana adanya digitalisasi, kemudian juga bagaimana menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di Indonesia, serta tentang keberlanjutan lingkungan di masa depan, yakni menggunakan kendaraan listrik atau hybrid. Demikian, Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Arifa langsung dari Tangerang, Banten, dan selamat kembali bertugas. Bentrokan dahsyat pecah di kawasan perbatasan Beni Ansar, Maroko setelah ratusan migran terlibat saling serang dengan polisi dan pasukan keamanan Maroko. Belasan mobil dibakar dan polisi membubarkan migran dengan tembakan gas air mata. Insiden terjadi saat petugas berusaha menggagalkan upaya para migran yang mencoba menerobos perbatasan untuk ke wilayah kantong Spanyol bernama Melilla. Kerusuhan ini terjadi setelah sebelumnya wilayah kantong Spanyol lainnya yang dekat Afrika, Ceuta, juga dihantam gelombang ribuan migran ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, 57 orang tewas saat ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan ribuan migran ilegal yang nekat berenang menyeberangi lautan dan terlibat bentrokan demi membanjiri wilayah Ceuta. Ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di Afrika Utara. Para migran ini berlari dan berdesak-desakan hingga nekat berenang di lautan untuk menerobos masuk melalui perbatasan darat dari Maroko.
Bentrokan pun terjadi saat otoritas setempat berupaya menghentikan kerumunan imigran di dekat perbatasan. Bahkan sejumlah kendaraan hangus dibakar. Akibat peristiwa ini, 57 orang dilaporkan tewas. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol menyebut telah bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan puluhan ribu migran yang membanjiri Ceuta. Me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutíes y también al conjunto de la sociedad española. Sementara itu, penyebab peristiwa ini belum dapat dipastikan. Namun diprediksi terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, dugaan penyelundupan manusia, dan dinamika politik antara Maroko dan Spanyol. Pemirsa, puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen anak Palestina menjadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu, di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. Rangkaian peristiwa ini kembali menambah panjang daftar ketegangan yang terus terjadi di wilayah tepi barat di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ya, harapan dan keraguan menyelimuti warga Gaza menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kesepakatan yang diklaim mencantumkan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Di tengah luka akibat perang, banyak warga berharap konflik yang berkepanjangan segera berakhir. Suasana penuh harapan sekaligus kehati-hatian menyelimuti warga Gaza setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan adanya kesepakatan yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel secara bertahap. Sejumlah warga mengaku belum sepenuhnya percaya terhadap pengumuman tersebut, mengingat pengalaman konflik dan berbagai kesepakatan sebelumnya yang tidak berujung pada perdamaian. Namun, mereka tetap menyimpan asa agar penderitaan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dapat segera berakhir. Salah satu warga pengungsi mengatakan, ia berharap perang kali ini benar-benar berakhir sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah mereka. والله أنا بالنسبة للي شفناه طبعا شيء طبيعي إن احنا نقول كله كلام وما فيش منه ولكن نتأمل من ربنا أن يكون هالمرة غير وتنتهي هاي الحرب بشكل نهائي وترجع الناس لبيوتها ويرتاحوا الناس يعني بعد كل هالتعب. Menurut pengumuman Donald Trump, kesepakatan akan dilaksanakan secara bertahap dengan penarikan pasukan Israel dilakukan setelah proses pelucutan senjata selesai. Trump juga menyebut rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional bersama kekuatan kepolisian Palestina untuk menjaga keamanan di Gaza. Hingga kini, perkembangan implementasi kesepakatan tersebut masih menjadi perhatian dunia. Pemirsa, ketegangan kembali memanas di Lebanon Selatan. Serangkaian ledakan akibat serangan Zionis Israel mengguncang wilayah Nabatiyeh.
Asap hitam pekat membubung tinggi di atas kawasan Kfar Tebnit, Arnoun, dan perbukitan Ali Al-Taher, Lebanon Selatan. Rekaman dari lokasi memperlihatkan kepulan asap besar muncul dari sejumlah titik setelah terdengar serangkaian ledakan yang mengguncang kawasan tersebut. Media lokal Lebanon melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan sebuah ledakan besar di wilayah Kfar Tebnit. Sementara itu, perbukitan Ali Al-Taher di pinggir Nabatie Al-Fauqa dilaporkan menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Situasi di Lebanon Selatan pun masih menjadi sorotan di tengah tingginya ketegangan yang terus membayangi kawasan perbatasan. Ya, pasukan Israel terus membombardir Lebanon. Hal itu mengakibatkan hujan debu di sejumlah wilayah Lebanon. Hujan debu menyelimuti kota Dermimas, Lebanon, seiring rangkaian serangan yang terus dilakukan pasukan pendudukan Israel. Jalanan dan rumah warga tertutupi debu tebal hingga membuat warga tak berani keluar rumah. Hujan debu setelah pasukan Israel meledakkan ratusan ton peledak yang menargetkan sistem terowongan bawah tanah milik Hizbullah di sekitar Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Pihak Israel menggempur kawasan Beaufort, Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Israel mengklaim infrastruktur bawah tanah tersebut merupakan bagian penting dari rencana Hizbullah untuk menyerang warga Israel di Israel Utara. Selain di Beaufort, Israel juga melancarkan rangkaian serangan di Bukit Ali Al-Taher Nabatiyeh dan Zautar El-Sharqiyah di Lebanon Selatan. Pihak Hizbullah sendiri tak tinggal diam dan juga melancarkan serangan balasan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang 2 kapal tanker di perairan Selat Hormuz. Sebuah kapal tangki diduga melanggar blokade yang dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Pasca serangan yang dilakukan IRGC, 2 kapal tanker tersebut terbakar habis pada malam hari. Sementara 4 kapal yang mencoba melanggar blokade IRGC dengan cepat kembali mundur. Selain itu, kapal tanker tersebut diduga terafiliasi dengan Amerika Serikat hingga Iran menyerang kapal tersebut.